Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Ani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Nazariyatul Wahdah dan Nazariyatul Furu'. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah Nazariyatul Wahdah. Nah, Nazariyatul Wahdah itu kalau dalam pengertian adalah sebuah teori dalam pengajaran bahasa yang memandang bahasa sebagai suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur dan komponen yang teratur, tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Jadi maksudnya itu teori Nazariyatul Wahdah ini sering disebut juga dengan teori terpadu, yang mana dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan sistem ini itu lebih berfokus pada pembelajaran bahasa Arab dalam sistem yang memang dalam keseharian biasa digunakan, seperti dalam pembelajaran berbicara dan juga berbicara dan juga dalam imla, misalkan menulis. Jadi dalam sistem ini itu pembelajaran bahasa itu hanya dalam satu pembelajaran bahasa Arab, satu materi bahasa Arab, dan di dalamnya mencakup misalkan dialog, kemudian berbicara, kemudian struktur, dan juga tentang keterampilan sastra. Nah, juga dalam bahasan ini juga seperti yang nah, di dalam Nazariyatul Wahdah ini juga lebih kepada sering meringkas, misalkan dalam suatu teks terpadu kepada suatu teks, karena memang dalam Nazariyatul Wahdah ini lebih berfokus kepada latihan ucapan-ucapan, berbicara, kemudian menyimak. Nah, dari Nazariyatul Wahdah ini juga jadi disusun satu teks, satu pembelajaran yang tentunya mempelajari tentang materi-materi yang tercakup di dalamnya. Jadi di dalam setiap materi itu dicantumkan dalam dalam satu kesatuan teks, dirangkaikan dalam satu kesatuan. Jadi dalam pembelajarannya pun hanya berdasarkan pada satu buku panduan saja. Kemudian yang kedua itu ada Nazariyatul Furu', yang mana Nazariyatul Furu' itu adalah sebuah sistem bahasa, yang mana sistem bahasa tersebut terbagi lagi menjadi beberapa cabang. Seperti misalkan dalam suatu pembelajaran bahasa Arab itu ada teori nahwu, teori sorof, yang mana itu juga tidak dicantumkan dalam satu kesatuan teks bahasa, tetapi materi tersebut itu dipisahkan lagi. Jadi berbeda jam mata pelajaran, berbeda kurikulum, dan berbeda silabusnya juga. Jadi menjadi salah satu mata pelajaran juga dibagi-bagi, misalkan mata pelajaran nahwu, kemudian buku mata pelajaran sorof, kemudian mata pelajaran insya, kemudian mata pelajaran istima, muhadatsah, dan yang lainnya. Nah, kemudian dalam Nazariyatul Furu' ini juga tentunya dikarenakan tadi beda evaluasi dan beda materi juga, dan pastinya Nazariyatul Furu' ini setiap sub materi cabang yang tadi itu dalam raport itu berarti tentu saja berbeda penilaiannya, tidak disatukan penilaiannya. Nah, biasanya sistem pembelajaran ini digunakan di perguruan tinggi dan juga di madrasah, baik itu madrasah diniyah, madrasah tsanawiyah, ataupun madrasah aliyah. Nah, kemudian ada beberapa persamaan antara Nazariyah Furu' dan Nazariyah Wahdah itu adalah, yang pertama, keduanya itu sama-sama menggunakan sistem pemahaman dan analisis teks. Jadi maksudnya itu adalah kedua sistem ini juga sama-sama menggunakan pemahaman, yang mana dalam pemahaman Nazariyah Furu' itu perlu pemahaman dalam memahami materi nahwu, materi sorof, dan materi yang lainnya. Dan juga tentunya dalam Nazariyah Wahdah juga membutuhkan pemahaman dalam memahami beberapa beberapa aspek-aspek bahasa. Kemudian yang kedua itu adalah sama-sama memiliki tujuan untuk tercapainya suatu sistem bahasa yang lebih baik, walaupun dengan menggunakan sistem yang berbeda. Kemudian
ada beberapa perbedaan antara nazariyah furu dan nazariyah wahdah. Dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari nazariyah furu dan nazariyah wahdah itu, yang pertama, kalau nazariyah wahdah itu tentunya hanya berdasarkan pada satu mata pelajaran saja, mata pelajaran bahasa Arab, dan hanya pelajaran bahasa Arab yang mempelajari beberapa materi di dalamnya. Tetapi kalau nazariyah furu itu membahas materi-materi pembelajaran bahasa Arab, tetapi berbeda-beda mata pelajarannya, dan jadi setiap submaterinya dibedakan, dipisahkan. Kemudian perbedaannya itu adalah perbedaan kurikulum, silabus, dan juga evaluasi setiap materinya. Jika dalam yang nadhariyatul wahdah itu hanya satu. Kemudian perbedaan yang berikutnya itu adalah kalau dalam nadhariyatul wahdah itu berbasis topik atau teks dalam pembahasannya, tetapi kalau dalam nadhariyatul furu itu berbasis berbasis materi-materi, yaitu materi tentang nahwu sorof tadi. Kemudian baik, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.